Oke, kembali lagi dengan saya Ibrahim Nafla Mustafa. Kali ini kita akan membahas materi fisika yang berjudul momentum dan impuls. Nah, kita mulai dulu dari momentum. Jadi momentum ini dia memiliki arti jika secara bahasa itu adalah banyaknya gerakan, banyaknya gerakan dari suatu benda atau suatu orang yang sedang bergerak. Seperti ini. Jadi maksudnya bagaimana? Nah, jadi begini. Semisal di sini ada jalanan, di sini ada anak kecil. Nah, ini dia sedang melakukan perjalanan, sedang berjalan kaki dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, dia ini berjalan dengan kecepatan misalnya 3 meter per sekon, seperti ini. Nah, si anak kecil ini pasti kan memiliki massa badannya. Misal massanya di sini adalah anak kecil 35 kg, seperti ini. Nah, momentum di sini itu dia tuh memiliki persamaan matematis yang dinyatakan dengan lambang P untuk lambang momentum itu sendiri. Dan secara matematis dituliskan dalam rumus M dikalikan dengan V. Massa badan anak, M di sini adalah massa, yaitu harus dalam kilogram, dan juga V di sini adalah kecepatan. Kecepatan ini harus dalam meter per sekon, seperti ini. Jadi jika tadi si anak dia memiliki massa 35 kg dikalikan dengan 3 meter per sekon, sehingga momentumnya akan menjadi 105 kg meter per sekon, seperti ini. Nah, momentum di sini karena kita memiliki V ini adalah termasuk dalam besaran vektor, seperti ini. Sehingga P di sini momentum itu juga dia adalah besaran vektor, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai impuls. Seperti ini. Nah, jika tadi momentum adalah banyaknya gerakan dari suatu benda yang bergerak, nah, impuls ini adalah menyatakan perubahan momentum yang terjadi secara singkat. Nah, atau jika secara bahasa Indonesia itu kita tahu impuls itu adalah tiba-tiba berubah gitu, impulsif, tiba-tiba berubah. Seperti itu, misalnya ada orang yang sedang sedih mendadak menjadi bahagia. Nah, itu adalah adanya impuls, seperti itu. Nah, karena di sini dia menyatakan perubahan momentum, seperti ini. Nah, impuls ini sendiri jika ditulis secara rumus itu adalah I adalah F dikalikan dengan T, di mana F ini adalah gaya, yaitu satuannya adalah Newton, dan T di sini adalah waktu, satuannya adalah sekon. Nah, perubahan momentumnya itu bagaimana? Misal kita masih membahas si anak kecil di sini tadi. Nah, misal saat dia berjalan, ini adalah tanahnya. Di saat dia berjalan dengan kecepatan 3 meter per sekon, lalu tiba-tiba ada anak lain yang jauh lebih besar badannya, itu tiba-tiba dia memberikan gaya, dia mendorong anak tersebut, sehingga anak ini akan terdorong dan berjalan lebih cepat, sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Nah, perubahan kecepatan inilah yang disebabkan oleh adanya gaya di sini, karena si anak yang di sini itu mendorong anak tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Nah, gaya yang dia gunakan ini menyebabkan anak yang jalannya tadinya 3 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon, seperti itu. Nah, jadi momentum dan impuls ini dia mempunyai hubungan antara momentum dengan impuls, seperti ini. Nah,
karena tadi kita tahu bahwa I adalah F kali T, di mana dengan hukum Newton kita tahu bahwa F itu adalah massa yang dikalikan dengan percepatan, maka di sini impuls kita dapat merubah persamaannya menjadi M dikalikan A dikalikan dengan T. Nah, atau di sini kita dapat menulis juga delta T, perubahan waktu, karena di sini dia terjadinya sangat singkat, tidak sampai 1 detik. Seperti itu. Jadi dia sangat singkat, jadi kita tulis saja delta T seperti ini. Nah, percepatan di sini itu juga dia mempunyai rumus bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan dari kecepatan awal menjadi kecepatan berikutnya, kecepatan akhir dalam satuan waktu yang sangat singkat. Ini adalah kecepatan akhir, Vt adalah kecepatan akhir, dan V0 adalah kecepatan awal. Jadi dia akan mengalami perubahan percepatan seperti kasus di sini. Nah, sehingga di sini I dapat kita rubah menjadi M sama dengan dikalikan Vt kurang V0 dibagi dengan delta T, dan di sini kita kalikan dengan delta T. Nah, sehingga impuls di sini ini dapat kita coret. Sehingga impuls itu memiliki rumusan M Vt dikurangi dengan M V0. Nah, jika pada kasus di sini si anak awalnya adalah momentumnya 105 kg per 105 kg meter per sekon. Nah, karena dia mengalami percepatan dari 3 ke 5, maka impuls yang diterima sang anak setelah dia didorong oleh temannya adalah 30 dikalikan dengan 5 dikurang dengan 30 dikalikan, bukan 30, 35 ya. Ini adalah 35 dan ini adalah 35 dikalikan dengan 3, dan 35 dikali 5 adalah 175 dikurangi dengan 105, sehingga impuls yang diterima sang anak itu adalah 70 kg meter per sekon. Jadi saat sang anak di sini dia didorong oleh temannya, dia mendapatkan impuls sebesar 70 kg meter per sekon yang menyebabkan dia bergerak dari 3 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon, seperti itu. Nah, di sini saya ada contoh soal agar bisa lebih dipahami lagi mengenai momentum dan impuls itu sendiri. Oke, jadi soalnya seperti ini. Jika suatu benda, misalnya dia benda didorong dengan gayanya adalah 20 Newton. Nah, hitung impuls yang terjadi dalam misalnya dia terjadi dalam 0,4 detik seperti ini. Nah, kita tahu bahwa sebelumnya impuls itu sendiri adalah persamaannya F dikalikan dengan delta T. F ini adalah gaya dan delta T adalah selang waktu kejadiannya atau berapa lama waktu itu, kejadian itu terjadi, sehingga F-nya kita substitusikan 20 dikalikan dengan 0,4, sehingga 20 kali 0,4 adalah 8 Newton sekon. Jadi jika F dikali delta T, F satuannya adalah Newton dan waktu ini adalah satuannya sekon, sehingga impuls adalah Newton sekon, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini dia juga ada soal lagi. Ini soal yang kedua agar bisa lebih dipahamin. Semisal ada benda bergerak dengan gaya semisal dia 10 Newton dan kecepatannya, jadi saat dia bergerak dengan gaya 10 Newton, kecepatannya adalah di sini bisa kita tulis misalnya 50 km per jam seperti ini, atau jangan 50, kita buat jadi 54 saja. Ini 54 km per jam. Nah,
jika massa benda itu adalah 10 kg, nah, dengan waktu kejadian selama 10 sekon, kita diminta untuk menghitung momentum dan juga impulsnya. Seperti ini, momentum dan impuls. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui momentum dan impulsnya? Nah, impuls pada bagian pertama, nah di sini pada bagian pertama adalah benda sedang bergerak dengan kecepatannya adalah 54 km per jam. Sehingga pada momentum 1 itu adalah M dikalikan dengan V1. Maka M-nya ini adalah 10 dikalikan dengan 54 km per jam, harus kita rubah dulu ke meter per sekon. Maka kita kali 1000 dan kita bagi 3600. Maka di sini akan menjadi 10 dikalikan 15, maka akan menjadi 150 kg meter per sekon. Ini adalah momentum pada saat dia bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Nah, semisal karena ada gaya dari luar, nah maka di sini dia akan menerima F. F-nya ini adalah 10 Newton dengan jeda waktu selama atau waktu kejadian selama 10 sekon. Maka di sini impulsnya adalah F dikalikan delta T, sehingga menjadi 10 dikalikan 10, sehingga menjadi 100 Newton per sekon. Seperti itu. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa perubahan momentumnya ketika dia bergerak 15 lalu dipercepat dengan dikasih gaya 10 Newton, maka kita harus mencari dulu percepatannya. Percepatannya adalah F-nya kita bagi dengan massanya, sehingga 10 kita bagi 10 maka akan menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Seperti ini. Lalu untuk mencari Vt-nya, tadi kita gunakan rumus seperti ini, karena ini adalah rumus A. Seperti itu. Nah, sehingga misalnya dia tadi dipercepat 10 Newton ini, bergerak 10 Newton ini, dalam waktunya adalah 10 sekon. Sehingga di sini Vt, kecepatan awalnya adalah 15, ini 10, dan di sini dia 1. Sehingga Vt-nya di sini dia akan menjadi Vt dikurang 15 sama dengan 10, dan Vt dia akan menjadi 25 meter per sekon. Seperti ini. Jadi perubahan momentumnya adalah P2. Kita mencari P2 nya dulu karena kondisi setelah dia dipercepat ini. Nah, maka menjadi M dikalikan V kedua atau Vt nya. Maka 10 kita kalikan dengan 25, maka akan menjadi 250 kg meter per sekon. Maka perubahan momentumnya atau kita lambangkan delta P, karena delta itu menyatakan perubahan, maka akan menjadi 250 kita kurangkan dengan 150, karena ini adalah P2 kita kurangi dengan P1. Delta P seperti itu. Jadi antara kejadian akhir dengan kejadian awal, selisihnya. Maka di sini delta P-nya adalah 100 kg meter per sekon. Jadi perubahan momentum dengan impuls itu sama saja, karena impuls itu adalah menyatakan perubahan. Seperti itu. Dia yang membuat sesuatu benda yang bergeraknya awalnya adalah A, karena dikasih impuls, dikasih dorongan gaya dari luar, maka kecepatannya menjadi B. Nah, jadi I dengan delta momentum itu sama saja. Seperti itu. Oke, cukup sekian dulu pembahasan mengenai momentum dan impuls. Selanjutnya akan dibahas mengenai kekekalan momentum dan juga tumbukan.